Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Anggraini dengan NIM C1C019037 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad istisna. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Dalam istisna, paralel penjual membuat akad istisna kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istisna. Pertama, antara penjual dan pemesan. Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetapi tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan, bukan pemesan dengan subkontraktor, sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor. Baiklah, pembahasan kedua mengenai jenis akad istisna. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat sani. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat akad istisna pertama antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna kedua antara penjual dan pemasok. Pembahasan selanjutnya mengenai dasar syariah. Dasar syariah terbagi menjadi 3, sumber hukum syariah, rukun dan ketentuan akad istisna, dan berakhirnya akad istisna. Sumber hukum syariah. Amr bin A'ruf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, rukun dan ketentuan akad istisna. Adapun rukun istisna ada 3, yaitu yang pertama pelaku terdiri atas pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat sani. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, berakhirnya akad istisna. Berakhirnya akad istisna terbagi menjadi 3. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang terakhir, pembantalan hukum kontrak. Pembahasan selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi atau PSAK 106. Yang pertama, akuntansi untuk penjualan terbagi menjadi 12. Yang pertama, biaya perolehan istisna terdiri atas biaya langsung, biaya tidak langsung, dan khususnya untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Yang kedua, jika pembeli melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Yang ketiga, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan 2 metode. Yang keempat, untuk metode presentasi penyelesaian. Yang kelima, untuk metode presentasi penyelesaian, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan, ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Yang keenam, untuk metode presentasi penyelesaian, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebagai biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Yang ketujuh, untuk metode akad tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedelapan, jika besar keuntungan, kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Yang kesembilan, pada saat penagihan baik metode presentasi penyelesaian atau akad selesai. Yang ke-10, pada saat penerimaan tagihan. Yang ke-11, penyajian. Dan yang ke-12, pengungkapan. Yang kedua, akuntansi untuk pembelian terbagi menjadi 8. Pertama, pembelian mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Yang kedua, aset istisna diperoleh melalui transaksi istisna. Dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang ketiga, beban istisna. Tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Yang keempat, jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangi dari garasi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual.
Yang kelima, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Yang keenam, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Yang ketujuh, pembeli menyajikan dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedelapan, pengungkapan. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tertentu. Kalau didengar sekilas, mungkin akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa disadari. Seperti yang pertama, rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan, termasuk dalam akad istisna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desain minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua, pakaian. Apabila ingin pakaian kostum sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istisna. Misalnya Anda ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Dan yang terakhir, sepatu. Apabila ukuran sepatu jarang ada di pasaran, pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istisna. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.